Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Bagi yang belum ya, karena subscribe dari kalian membantu saya menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat ini. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pelajaran ekonomi akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dengan materi unsur pencatatan akuntansi. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini dengan unsur-unsur pencatatan akuntansi. Yang pertama, ada harta atau aktiva, atau bahasa Inggrisnya itu aset. Harta atau aktiva itu adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Contohnya, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada utang atau kewajiban. Kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak lain di masa yang akan datang. Jadi, perusahaan apabila memiliki utang harus dibayar, bisa dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, atau pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Contoh dari utang perusahaan adalah utang usaha, utang bunga, utang gaji, ataupun gaji yang masih harus dibayar. Selanjutnya yaitu ekuitas ataupun modal atau owner's equity, yaitu besarnya investasi pemilik ke dalam perusahaan. Aset perusahaan berupa aktiva yang dimiliki perusahaan, tentu ada yang menyetorkannya. Pihak yang menyetorkan aset tersebut mempunyai hak kepemilikan atas harta perusahaan. Dalam akuntansi, sumber aset atau hak kepemilikan atas harta perusahaan dicatat sebagai ekuitas pemilik. Ada dua pihak yang menyetorkan aset ke dalam perusahaan, yaitu pemilik perusahaan dan pihak luar atau kreditur. Besarnya hak kepemilikan atas aset perusahaan yang disetor oleh pemilik disebut ekuitas pemilik. Adapun hak kepemilikan atas aset perusahaan yang disetor oleh pihak luar atau kreditur disebut aset. Adalah semua hasil yang diperoleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Pendapatan akan mengakibatkan bertambahnya aset, bukan karena ada penambahan modal dari pemilik atau penambahan utang kepada pihak lain. Merupakan hasil dari kegiatan usaha dari perusahaan tersebut. Contohnya adalah pendapatan sewa, pendapatan jasa, ataupun penjualan dari hasil produk. Selanjutnya, biaya ataupun beban. Semua pengeluaran uang, pengorbanan, atau pemakaian aktiva untuk memperoleh pendapatan atau hasil. Contohnya yaitu biaya listrik, biaya gaji, dan juga biaya sewa. Kemudian priv atau prive, yaitu pengambilan aktiva perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik. Jadi,
Pemilik perusahaan dapat mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi pemilik dapat mengambil uang dan dicatat sebagai privé, yaitu mengurangi aktiva. Unsur-unsur pencatatan akuntansi tersebut setelah diproses akan disajikan dalam bentuk informasi keuangan berupa laporan keuangan dan informasi lainnya. Yang pertama, unsur aktiva, utang, dan ekuitas akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kemudian, unsur pendapatan dan biaya akan disajikan dalam laporan laba rugi. Kemudian, pada laporan perusahaan ekuitas disajikan besarnya modal awal, laba bersih, privé, dan modal akhir. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat dipahami dan dimengerti. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.